Flow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengacara program. Tapi sebelum itu, ada yang tidak masuk untuk hari ini? Baik, nanti untuk absennya bisa dikirim ke saya yang tidak ada siapa. Sebelum itu, mari kita berdoa. Menurut agama kita masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Selesai. Materi hari ini. Nah, bagi kalian, apa sih pengacara program itu? Belum tahu, Pak. Tidak tahu, Pak. Belum tahu. Iya. Belum tahu. Pengertian pengacara program adalah proses manufaktur yang melibatkan pelayanan program dan penukannya ke dalam cetakan. Lebih sebenarnya yaitu proses pembuatan desain, menggunakan peleburan logam kemudian menuangkannya ke dalam cetakan. Tapi untuk pertemuan kali ini kita membahas mengenai kasidanya. Tujuan berdasarkan pada materi ini yaitu saya akan menjelaskan prinsip berdasarkan K3 dalam proses pengacara program, menerapkan prosedur keselamatan kerja sesuai alat melahirkan kegiatan pengacara program seperti penggunaan APD-nya, serta menerapkan prinsip-prinsip K3 dalam tahapan proses pengacara program untuk mencegah kecelakaan kerja dan menjaga kesehatan kerja. Duh. Ini saya kasih gambar ini untuk bisa lebih dipahami. Siap. Jangan fokus ke gambarnya, tapi ambil gambarnya. Nah, pengertian K3 pengacara program yaitu upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di lingkungan kerja. Dalam proses pengacara program, K3 bertujuan mencegah kecelakaan kerja akibat diri, program cair dan paparan kerja. Nah, pada dasarnya untuk keselamatan kesehatan kerja adalah suatu upaya yang dilakukan guna mencapai standar keamanan sehingga dapat menekan angka kecelakaan hingga mencapai nol insiden. Kemudian potensi bahaya di area pengacoran. Yang pertama yaitu suhu ekstrim. Suhu ekstrim itu disebabkan dari panasnya tungku atau logam yang dihidangkan. Nah, bisa kita lihat titik lebur logam yaitu kan 1500 derajat Celcius. Jadi kalau sampai terkena tangan atau kaki atau bahaya. Oleh karena itu diharuskan untuk memakai APD yang lengkap, terutama sepatu safety. Kemudian percikan logam cair dapat menimbulkan luka bakar. Yang ketiga yaitu kebisingan dari peralatan dan mesin melebihi 85 desibel. Untuk telinga manusia yaitu tidak boleh melebihi 100 desibel, karena jika terpapar terus-menerus gendang telinga akan rusak. Itu sudah saya. Yang keempat itu radiasi panas dari tungku peleburan. Yang keempat yaitu bahaya mekanis dari mesin, alat berat atau benda jatuh. Bahaya kimia, asam logam dan silika dapat terhirup dan merusak paru-paru. Kemudian gas beracun seperti karbon monoksida dan sulfur dioksida. Yang terakhir yaitu bahan kimia cetakan seperti resin fenol atau isosianat. Yang ketiga yaitu bahaya ekonomi, posisi kerja buruk, kemudian gerakan berulang seperti kelelahan otot dan gangguan muskuloskeletal. Yang terakhir yaitu beban berat. Untuk potensi bahayanya apa yang mau ditanyakan? Belum ada.
pengendalian biaya. Yang pertama yaitu engineering control. Engineering control yaitu keadaan lingkungan kerja, dilihat dari ventilasinya, dari mesinnya dan isolasi panasnya. Kemudian administrasi kontrolnya seperti SOP-nya, rotasi kerjanya dan pelatihan. Kemudian APD, yang terakhir yaitu monitoring lingkungan kerja seperti suhu, kebisingan, kadar udara dan gas. Ini adalah jenis APD yang digunakan pada saat pengelolaan. Yang pertama yaitu gunanya yaitu untuk melindungi kepala, kemudian kacamata untuk melindungi mata kita dari cahaya, serta radiasi dari panasnya tungku api ataupun logam yang diledakkan. Kemudian safety boots untuk melindungi kaki dari panasnya peleburan logam. Nah, yang penting yang paling penting menurut saya itu ini safety boots, yang meskipun semuanya penting tapi yang menurut saya yang paling penting itu ini. Karena apa? Titik lebur logam kan tadi sudah saya sebutkan yaitu sebelum 500 derajat Celcius. Nah, bayangkan saja kalau sampai kemenangan kita kan bakal bahaya dan bisa menyebabkan cacat. Kita kan nggak mau sampai begitu. Jadi ya untuk baiknya kita gunakan saja. Tapi biasanya anak-anak kan ada yang bilang, tapi Pak, saya kan kalau sakit biasanya pakai BPJS terserah ya, tidak apa-apa. Yang penting saya sudah menjalankan agar untuk memakai. Kemudian yaitu mikrofon untuk melindungi telinga dari kebisingan. Kemudian celemek apron atau celemek, itu melindungi kita dari cipratan saat mengeluarkan logam cairnya, dan melindungi kita dari pada saat kita memanaskan logam kan pasti itu ada gelembung-gelembungnya yang di dalam. Nah, biasanya itu pada saat meletus itu bisa ada cipratan. Nah, nanti bisa kemana-mana akhirnya. Karena lebih bagusnya pakai ini. Terus kemudian ini pakai masker melindungi kita dari karbon monoksida tadi. Ini akan saya untuk pertemuan selanjutnya saya akan memberikan tugas ya. Nah, ini ada 5. Nanti akan saya share ke grup WhatsApp atau kalian bisa mempunyai sekarang. Nah, yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mencari studi kasus kecelakaan kerja yang nyata di industri kerja. Bisa di Indonesia, bisa di luar negeri ataupun di mana saja. Yang penting yang nyata harus di dunia nyata, bukan dari Wattpad ataupun komputer sendiri. Nah, untuk setiap orang harus berbeda. Untuk setiap orang harus berbeda, nggak boleh sama. Gue tak jauh kan itu. Singan Soalnya enaknya titik nah. Kok pada tak betul ya? Baik, untuk penjelasan hari ini apa ada yang ditanyakan? Belum. Enggak apa-apa, tanya saja. Sudah paham, Pak? Jelas, kalian bisa tanya. Jadi akan saya simpulkan untuk pertemuan hari ini yaitu penerapan ketiga dalam pengecualian bukan dari kewajiban hukum, namun juga kebutuhan operasional agar lingkungan kerja aman, sehat dan produktif, serta risiko yang tinggi harus dikelola dengan baik melalui rekayasa teknik, prosedur kerja aman, APD dan pelatihan kerja. Baik, saya akhiri pertemuan saya hari ini.